Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 190 meletakkan pilar permusuhan. Ya Tuhan, dari mana anak ini berasal? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Pada awalnya, orang-orang dari World Spirit Guild ingin membantu, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Karena siapapun yang memiliki mata dapat melihat kekuatan Chu Feng. Meskipun mereka memiliki banyak orang, dan meskipun kultivasi mereka tidak lemah, kekuatan antara Chu Feng dan mereka terlalu besar. Chu Feng benar-benar bermain-main dengan mereka di telapak tangannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk mengurus mereka bahkan lebih sedikit daripada meniup debu. Kekuatan pertempuran manusia super melampaui imajinasi mereka, namun saat ini terjadi dalam kenyataan. Cukup mengesankan. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, kekuatan rohnya juga tidak biasa. Jie Chuan dan anggota klan Jie lainnya semuanya dibatasi oleh tekanan roh ini dan mereka tidak memiliki cara untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Namun, saudara Chu Feng berbeda. Tampaknya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan roh dan dia dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan roh yang kuat itu dapat dibandingkan dengan Gubo dan melihat bagaimana dia, saya pikir tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki lantai 4. Kata Ma Qiang. Apa? Masuk ke lantai 4? Bisa dibandingkan dengan Gubo? Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Setelah mendengar kata-kata Ma Qiang, orang-orang dari World Spirit Guild sangat terkejut. Ah! Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan tangannya dan kekuatan asalnya berubah menjadi badai dahsyat saat itu langsung membalikkan beberapa anggota klan Jie ke lantai dan mereka juga kehilangan kesadaran. Tidak hanya itu, dengan metodenya, dia bahkan bisa naik ke lantai 5. Orang ini terlalu kuat. Jika dia sudah seperti ini di usianya, aku bertanya-tanya alam mana yang akan dia capai setelah beberapa tahun. Untungnya, kita telah membangun hubungan yang baik dengannya atau dia mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Ma Qiang berkata dengan serius kepada orang-orang di sebelahnya karena dia punya pikiran di dalam hatinya. Yaitu bahwa dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng karena dia merasa bahwa bakat Chu Feng bahkan lebih hebat daripada kejeniusan mereka sendiri, Gubo. Dia adalah seorang jenius yang langka dan dia harus dilibatkan dalam World Spirit Guild mereka dan dimanfaatkan oleh mereka. Ah gelombang, pada saat yang sama, Chu Feng melemahkan serangannya. Setelah beberapa anggota klan Jie yang berada di alam origin tingkat 6 dipukuli dengan kejam, anggota klan Jie di alam origin tingkat 5 seperti ikan di atas talenan karena mereka dibantai dengan bebas oleh Chu Feng. Anggota klan Jie yang bahkan ingin melakukan apapun pada Chu Feng sebelumnya akhirnya menyadari keseriusan masalah itu. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa menjadi buah kesemek yang lembut yang bisa diremas oleh siapapun? Dia hanyalah orang yang gila dan sinting. Dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang itu, serangannya juga sangat kejam dan mereka hampir terbunuh olehnya. Mereka benar-benar menendang papan besi saat itu. Itu bukan papan besi biasa, tetapi papan besi yang sangat keras. Tidak takut pada langit maupun bumi. Melakukan sesuatu sambil mengabaikan konsekuensinya, tetapi papan besi yang memiliki kekuatan tertentu. Dalam situasi itu, anggota klan Jie sudah tidak memiliki niat membunuh lagi seperti sebelumnya. Yang menggantikannya adalah rasa takut yang tak berujung. Beberapa orang ingin melarikan diri ke lantai 3 untuk meminta bala bantuan, tetapi Chu Feng bahkan tidak memberinya kesempatan itu. Formasi roh yang besar menyelimuti mereka dan setiap orang menjadi burung di dalam sangkar karena tidak ada seorang pun yang dapat merusak formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Saat itu, di lantai 2 menara hantu Asura, Chu Feng adalah pembantai utama dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawannya. Mati saja. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Sebaiknya kau jangan tinggalkan tempat ini atau kalau kau pergi, para tetua klan Jie-ku akan mengambil nyawamu. Bukan hanya kau, bahkan. Ah! Seorang anggota klan Jie yang diinjak-injak Chu Feng mengancamnya dengan keras. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng benar-benar menutup mulutnya. Di depan mata mereka, dari 25 anggota klan Jie, 24 diantaranya sudah kehilangan kesadaran. Yang mengalami luka ringan mengalami robekan urat dan patah tulang, sedangkan yang mengalami luka berat mengalami darah di sekujur tubuh dan mengalami luka serius. Saudara Chu Feng, kali ini kau benar-benar telah menimbulkan bencana. Para senior klan Jie-ku tidak akan memaafkanmu. Jie Chuan tidak menyerang Chu Feng lagi. Pada saat Chu Feng menghindari serangannya, dia sudah tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Dari awal hingga akhir, dia berdiri di samping dan menyaksikan Chu Feng dengan marah menghancurkan anggota klannya. Dengan cara klan Jiemu melakukan sesuatu, mereka pasti tidak akan memaafkan saudara Chu Feng, tetapi di dalam provinsi roh, Serikat Roh Duniaku akan melindunginya. Tepat pada saat itu, Ma Qiang dan yang lainnya berjalan mendekat. Apakah kau mampu melindunginya? Tanya Jie Chuan. Kamu bisa mencoba dan melihatnya. Ma Qiang penuh percaya diri.
Baguslah. Jie Chuan mengangguk lalu menatap Chu Feng dan berkata, Saudara Chu Feng, tidak peduli bagaimana keadaanmu dan klan Jieku, aku, Jie Chuan, tidak ingin ada permusuhan di antara kita. Aku berharap kebencian ini dapat sirna suatu hari nanti dan kita bisa menjadi teman. Silakan. Jie Chuan memejamkan matanya. Dia menyerah untuk melawan dan membiarkan Chu Feng menanganinya sesuai keinginannya. Jika kau mau, kau juga bisa ikut. Namun, Chu Feng tidak menyerang Jie Chuan karena ia tahu bahwa Jie Chuan berbeda dari anggota klan Jie lainnya. Meskipun Jie Chuan tidak akan bersikap baik kepada orang-orang dari World Spirit Guild, ia tidak memiliki niat jahat. Setelah Chu Feng pergi, beberapa anggota klan Jie ingin menyerang Jie Chuan. Bagaimanapun, Jie Chuan memang memukul beberapa dari mereka hingga membuat mereka pingsan. Namun, orang-orang yang ingin menyerang dihalangi dengan paksa oleh Ma Qiang. Sambil tersenyum tipis, Ma Qiang berjalan ke samping Jie Chuan, berlutut, dan berkata pelan di samping telinganya, Jie Chuan, matamu sangat istimewa dan kau lihat bahwa saudara Chu Feng adalah seorang jenius. Namun sayangnya, dengan sikap klan Jiemu, mereka ditakdirkan untuk mengalami kesulitan dalam hubungan dengan klan lain. Kamu telah menciptakan musuh yang besar, sedangkan kita telah menjalin persahabatan dengan seorang jenius. Ini juga mengapa serikat roh duniaku mampu menjadi semakin kuat, sementara klan Jiemu mengalami kemunduran saat ini. Setelah mengatakan itu, Ma Qiang menyusul Chu Feng. Keempat orang lainnya tetap tinggal dan membawa orang-orang yang terluka keluar. Jie Chuan tidak berjalan menuju lantai 3 dan seperti orang-orang dari World Spirit Guild, dia juga membawa orang-orang yang terluka keluar. Ketika orang-orang yang terluka itu dibawa keluar dari menara hantu Asura, terjadilah keributan besar. Para petinggi World Spirit Guild dan klan Jie hampir saling serang karena marah. Karena Jie Chuan dan orang lain dari World Spirit Guild tidak mengatakan apapun tentang Chu Feng yang telah melukai klan Jie dengan parah, para anggota klan Jie mengira bahwa serangan kejam itu dilakukan oleh orang-orang dari World Spirit Guild. Namun, karena World Spirit Guild juga telah melukai banyak orang, kedua belah pihak tidak melakukan apapun. Selain itu, karena itu adalah wilayah World Spirit Guild, klan Jis, High Plus tidak terlalu gigih dan pada akhirnya, mereka menjadi tenang. Setelah membawa semua anggota klan yang terluka keluar dari menara hantu Asura, Jie Chuan tidak memasuki menara lagi. Dia hanya berdiri di belakang tetua klan sambil menatap menara hantu Asura.